Hai klinomaniak, kalau hari ini lo ngerasa dunia masih gelap, atau pikiran lo benar-benar aktif karena banyak masalah yang lagi lo alami, mending rebahan aja dulu dan tonton video ini sampai selesai. Di video ini, gue akan ngebahas tentang psikosomatis. Kali aja, lo itu sebenarnya ngalamin gejala ini tanpa lo sadari. Hai, gue Willy, gue akan nemenin perjalanan hidup lo, so jangan takut menjalani hari. Apa lo ngerasa akhir-akhir ini badan lo itu sering lemes dan gampang sakit? Padahal kalau dipikir-pikir, lo itu udah nerapin pola hidup sehat, olahraga secara rutin, dan istirahat yang cukup. Tapi, lo tetap aja sering sakit. Ya walaupun sakit itu wajar, tapi kalau sering sakit bisa jadi ada hal yang gak wajar. Ada teori yang bilang, kalau dalam 1 tahun kita sakit 10 kali, itu artinya yang 8 kali itu karena faktor psikologis, dan yang 2 memang karena fisik kita yang lelah. Loh kok bisa? Apa ini karena stres? Apa ini karena masalah psikologis? Atau apakah lo mengalami gangguan mental? Gini, gue jelasin dulu apa itu psikosomatis. Singkatnya gini, psikosomatis adalah penyakit yang melibatkan pikiran dan tubuh lo. Dalam banyak kasus, kondisi mental yang kurang baik juga mempengaruhi tubuh seseorang hingga memicu penyakit atau memperparah penyakit yang udah ada. Nah, lo pasti pernah kan bertanya-tanya, kenapa sih? Kok badan lo bisa sakit-sakitan karena masalah psikologis? Atau badan lo tiba-tiba sakit karena kebanyakan pikiran? Gambarannya gini, saat lo cemas atau stres, entah itu karena beban sekolah, kuliah, kerjaan, atau beban rumah tangga yang terus lo pikirin, apa yang terjadi dengan tubuh lo? Biasanya, tubuh lo itu pasti bakal ngasih respon kayak badan lemas, tegang, sampai lo ngerasa badan lo sakit, terus muncul gejala lain kayak mual atau pengen muntah, gak nafsu makan, badan lo gemeteran, keringetan, mulut kering. Pokoknya badan lo ngerasa kurang sehat gara-gara mikirin masalah yang lagi lo alami. Misal waktu lo kuliah atau sekolah, mau TS atau UAS gitu, tiba-tiba mah lo kambuh, entah dari semalamnya atau pas ujiannya. Tapi ternyata pas lo cek ke dokter, nggak ditemukan penyebab spesifiknya. Dan dokter nyuruh lo buat istirahat dan tenangin pikiran lo. Secara medis, serangkaian gejala tadi itu muncul karena meningkatnya aktivitas impuls syaraf dari otak lo ke berbagai bagian tubuh. Pelepasan hormon adrenalin ke dalam aliran darah bisa menyebabkan gejala fisik yang gue sebutin tadi. Nah, setiap orang bisa ngalamin gangguan ini, meski tingkat keparahannya itu berbeda-beda. Ada yang muncul dengan gejala ringan, ada juga yang muncul dengan gangguan yang parah. Nah, pertanyaannya sekarang, kok kita bisa gitu mengalami gangguan psikosomatis? Nah, dari beberapa sumber yang gue baca, ada banyak penyebab gangguan psikosomatis. Tapi faktor yang paling sering jadi penyebabnya adalah stres. Stres diduga menjadi salah satu kondisi yang merusak kesehatan seseorang. Tidak hanya secara mental, tapi juga fisik. Hal ini memungkinkan seseorang jatuh sakit atau sakitnya semakin tambah parah ketika stres. Contohnya masalah keuangan, kerjaan, sekolah, orang tua, bencana alam, atau bahkan cinta sekalipun bisa bikin lo stres. Jadi intinya, tubuh kita itu mempengaruhi pikiran kita, dan pikiran kita mempengaruhi tubuh kita. Khususnya ketika lo ada di kondisi yang buat lo stres. Dan kalau saat ini lo lagi cemas atau stres, ingat ya, setiap masalah pasti selalu ada solusi. Dan lo jangan khawatir, karena gue di sini akan nemenin perjalanan hidup lo. So, jangan takut menjalani hari. Oke, itulah informasi terkait psikosomatis. Jika gejala tersebut sering terjadi, gue saranin coba periksa diri lo ke dokter dan psikoterapis. Atau lo bisa ketemu sama orang-orang yang kompeten di bidang konseling. Tapi kalau lo bingung nyarinya, kami tim Klinomania menyediakan layanan konseling buat lo yang mengalami gejala-gejala psikosomatis ini. Lo bisa klik link yang udah gue taruh di deskripsi. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita di video ini. Klik tombol like kalau lo suka, share video ini biar makin banyak orang yang bisa kita bantu lewat video ini, dan jangan lupa subscribe. Buat kalian para klinomaniak, jangan takut menjalani hari.